Angin sejuk dari jendela kamar Alia berembus pelan, mengibaskan tirai putih gading yang lembut. Di atas nakas, sebuah bingkai foto menampilkan senyum Alia dan Budi pada hari pernikahan mereka. Wajah Budi terlihat begitu tulus, matanya memancarkan cinta yang mendalam, sementara Alia bersandar dengan nyaman di bahunya. Gaun pengantinnya yang menjuntai tampak seperti awan. Itu adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Hari di mana dua jiwa yang berbeda latar belakang disatukan oleh satu janji. Alia berasal dari keluarga sederhana yang hangat dan penuh kasih. Ayahnya adalah seorang pensiunan guru yang kini menghabiskan masa tuanya dengan menanam bunga di halaman belakang, sementara ibunya adalah wanita yang ramah dan sabar, pandai membuat kue-kue tradisional. Mereka tidak memiliki kekayaan materi, namun kekayaan cinta dan kebahagiaan tak pernah habis. Budi, sebaliknya, adalah putra tunggal dari keluarga terpandang yang memiliki beberapa bisnis kecil di kota. Ibunya, Bu Sari, dikenal sebagai wanita cerdas dan berwibawa di lingkungan sosialnya. Perbedaan latar belakang ini sempat membuat Alia khawatir, namun Budi selalu meyakinkannya bahwa cinta mereka jauh lebih penting dari segala perbedaan. Tepat 1 tahun yang lalu, hari pernikahan mereka menjadi perhelatan yang tak terlupakan. Ruang resepsi dihiasi dengan bunga-bunga segar yang harum, musik orkestra mengalun merdu, dan senyum bahagia terpancar di wajah setiap tamu. Bu Sari, pada hari itu, tampak begitu anggun dalam balutan kebaya sutra, menyambut Alia dengan pelukan hangat. "Selamat datang di keluarga kami. Nak, ibu sangat bahagia Budi memilihmu," bisiknya saat itu. Suaranya terdengar tulus. Kata-kata itu menenangkan hati Alia, yang sempat merasa gugup. "Alia, sayang, sudah bangun." Suara Budi yang hangat memecah lamunan Alia. Ia bangkit dari tempat tidur dan menghampiri Budi yang sudah selesai mandi. Aroma sabun maskulin bercampur dengan parfum favorit Budi memenuhi ruangan. "Pagi, Mas," jawab Alia, mengecup pipi Budi. "Kamu mau sarapan apa hari ini? Aku buatkan nasi goreng, ya." "Apa saja yang kamu masak pasti enak," sahut Budi sambil tersenyum. "Tapi, kita makan di rumah ibu saja, ya? Tadi pagi ibu telepon, minta kita datang. Katanya kangen." Alia mengangguk. Hatinya sedikit berdebar. Pertemuan dengan ibu mertua selalu menjadi momen yang campur aduk. Di satu sisi, ia menyayangi Bu Sari dan menghormatinya. Di sisi lain, ia tak bisa memungkiri ada tekanan halus yang mulai terasa, terutama terkait satu hal. Sesampainya di rumah besar Bu Sari, aroma masakan lezat menyambut mereka. Bu Sari sedang menata meja makan, dibantu oleh beberapa asisten rumah tangga. Ia mengenakan blus batik yang elegan dan rambutnya disanggul rapi. Begitu melihat Alia dan Budi, senyumnya mengembang. "Nah, ini dia anak-anak ibu. Ayo, cepat duduk. Ibu masak banyak makanan kesukaan Budi." Selama sarapan, suasana terasa akrab dan hangat. Bu Sari menceritakan berbagai kegiatan arisannya. Budi bercerita tentang pekerjaan, dan Alia sesekali menambahkan cerita tentang kelas memasak yang ia ikuti. Namun, di sela-sela obrolan ringan itu, Bu Sari menyentuh lengan Alia dengan lembut dan berkata, "Alia, kamu suka makan tauge, kan? Ini ibu masak sayur tauge kesukaanmu. Bagus loh, untuk cepat hamil." Kata-kata itu, meskipun diucapkan dengan senyum, seperti jarum kecil yang menusuk hati Alia. Itu bukan pertama kalinya Bu Sari menyinggung soal kehamilan. Pada awalnya, topik itu hanya berupa pertanyaan ringan. "Kapan nih kita punya cucu?" Namun, seiring berjalannya waktu, pertanyaannya berubah menjadi saran-saran terselubung dan nasihat-nasihat yang seolah menyalahkan. "Iya, Bu. Doakan saja, ya," jawab Alia, mencoba tersenyum. Ia menatap Budi, berharap suaminya akan membantunya. Namun, Budi hanya terdiam, melanjutkan makannya seolah tidak mendengar apa-apa. Setelah makan siang, Bu Sari mengajak Alia duduk di teras belakang yang menghadap ke taman. "Alia, kamu tahu kan, Budi itu anak tunggal ibu. Ibu sangat berharap bisa menimang cucu darinya. Melihat teman-teman ibu sudah punya cucu, ibu juga ingin merasakan kebahagiaan itu. Ibu sudah menyiapkan kamar bayi yang indah di sini."
Alia menelan ludah. Ia melihat ke arah kamar kecil di sudut halaman yang memang sudah rapi dan dicat warna-warni. Insya Allah, Bu. Kami juga sangat berharap. Iya, Ibu tahu. Tapi coba kalian lebih serius lagi. Ucap Bu Sari. Apakah kamu sudah coba makan makanan sehat? Jangan terlalu lelah. Dokter kandungan langganan ibu juga bilang kalau usia ideal wanita untuk hamil itu tidak lama. Alia hanya bisa mengangguk. Hatinya terasa sesak. Padahal, ia dan Budi sudah mencoba berbagai cara, menjalani gaya hidup sehat, dan tidak pernah menunda-nunda. Mereka sudah memeriksakan diri ke dokter kandungan, dan dokter mengatakan mereka berdua dalam keadaan baik-baik saja. Namun, Alia tidak pernah memberitahukan hal itu kepada Bu Sari. Ia takut, jika ia mengatakan sudah mencoba, Bu Sari akan memberikan tekanan yang lebih besar. Alia pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa dicintai dan diterima oleh keluarga Budi. Di sisi lain, ia merasakan beban berat dari ekspektasi yang tinggi. Di dalam mobil, ia menggenggam tangan Budi. Mas, Ibu sepertinya ingin sekali kita segera punya anak, ya? Budi menghela napas. Iya, sayang. Ibu memang seperti itu. Dia hanya ingin yang terbaik untuk kita. Tapi rasanya seperti ada yang salah denganku. Ucap Alia lirih. Setiap kali ibu bicara soal itu, rasanya aku gagal menjadi seorang wanita. Jangan bicara begitu. Budi memeluknya. Kamu wanita terbaik yang pernah kutemui. Kita akan terus berusaha, ya? Nanti kalau sudah saatnya, pasti ada kabar baik. Kata-kata Budi menenangkan, namun tidak menghapus kekhawatiran di benak Alia. Ia memandang keluar jendela, melihat pepohonan yang bergerak pelan. Ia berharap, harapan untuk memiliki anak itu tidak akan menjadi sumber perpecahan dan penderitaan di kemudian hari. Ia hanya ingin kebahagiaan yang sempurna, seperti yang ia impikan di hari pernikahannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Alia merasakan firasat bahwa perjalanan ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Bulan-bulan berlalu setelah obrolan di teras belakang yang terasa menyesakkan. Harapan Alia agar tekanan dari Bu Sari mereda ternyata sia-sia. Justru, sikap Bu Sari mulai berubah drastis, dari yang semula hangat menjadi dingin dan penuh sindiran. Pertanyaan tentang anak yang dulu dilontarkan dengan senyum, kini dilontarkan dengan nada yang penuh tuntutan. Rumah besar yang dulu terasa nyaman, sekarang menjadi tempat yang ingin Alia hindari. Suatu sore, Alia sedang menyiapkan makan malam saat telepon rumah berdering. Bu Sari menelepon. Suaranya terdengar ramah di awal. Alia, apa kabar? Lagi ngapain? Nah, masak buat Budi, ya? Alia menjawab dengan riang, menceritakan menu makan malam yang sedang ia siapkan. Oh, baguslah. Budi itu butuh asupan yang baik, biar cepat bugar dan sehat. Terutama ya, untuk urusan kalian. Lanjut Bu Sari dengan penekanan yang tak tersembunyi. Ibu dengar dari teman arisan ibu, katanya ada ramuan tradisional yang manjur untuk meningkatkan kesuburan. Nanti ibu kirimkan alamatnya. Kamu coba datangi ya. Hati Alia mencelos. Ia merasa seperti seseorang yang sedang diobservasi dan dinilai setiap saat. Setiap kegiatan yang ia lakukan, setiap makanan yang ia masak, semuanya seolah dihubungkan dengan satu hal, kemampuannya untuk hamil. Baik, Bu. Terima kasih. Jawab Alia dengan suara tertahan, berusaha tetap sopan. Sindiran dan tekanan itu tidak hanya datang melalui telepon. Pada acara keluarga besar, yang kini menjadi sumber ketegangan bagi Alia, ia seringkali menjadi pusat perhatian. Saat para bibi dan paman Budi berkumpul, Bu Sari selalu menunjuk Alia dan berkata, "Ini lo menantuku, Alia. Cantik, pintar, tapi sayang belum juga bisa kasih ibu cucu." Kata-kata itu selalu diikuti dengan tatapan kasihan dari para kerabat dan bisik-bisik yang membuat Alia merasa kecil. Alia mencoba tersenyum dan mengabaikannya, tetapi setiap kata tajam itu meninggalkan luka yang semakin dalam. Ia mulai menghindari acara keluarga dengan alasan sakit kepala atau terlalu sibuk. Suatu kali, saat keluarga besar berkumpul merayakan ulang tahun salah satu sepupu Budi, topik kehamilan kembali diangkat.
Salah satu bibi Budi yang baru saja menimang cucu pertama, dengan bangga menceritakan pengalaman anaknya. Ya, cucu pertama itu memang beda. Rasanya lengkap sudah hidup ini. Jadi, kapan giliranmu, Alia? Sebelum Alia sempat menjawab, Bu Sari menimpali. Bukannya tidak mau, tapi mungkin jalannya belum dibuka. Padahal sudah ibu kasih segala macam vitamin dan ramuan. Ya kan, Alia? Bu Sari tertawa pelan, tapi tawa itu terdengar begitu menusuk di telinga Alia. Alia hanya bisa menundukkan kepala, pura-pura memeriksa ponselnya. Ia melihat ke arah Budi, berharap suaminya akan membela atau setidaknya mengalihkan pembicaraan. Namun, Budi hanya tersenyum canggung dan berkata, "Doakan saja, Bu, Tante. Semoga secepatnya." Respon Budi yang pasif dan seolah tidak peka terhadap penderitaannya membuat Alia merasa semakin sendirian. Ia tidak hanya menghadapi ibu mertua yang kejam, tetapi juga suami yang tidak berdaya. Sikap Bu Sari juga mulai membanding-bandingkan Alia dengan menantu teman-temannya. Menantu Ibu Sinta itu baru menikah 8 bulan, sekarang sudah hamil. Perutnya sudah besar. Bu Sari memulai percakapan di meja makan saat Alia dan Budi sedang berkunjung. Ibu jadi iri, padahal Alia dan Budi sudah hampir 2 tahun menikah. Alia meletakkan sendoknya. Ia merasa tidak sanggup lagi. Bu, Alia sudah berusaha. Kami sudah periksa ke dokter dan kata dokter kami berdua sehat. Tapi semua butuh waktu, Bu, kata Alia dengan suara bergetar, mencoba membela diri. Bu Sari menatap Alia dengan pandangan dingin. Sehat bagaimana? Kalau sehat, pasti sudah hamil. Jangan-jangan kamu belum periksa dengan benar. Atau jangan-jangan Budi ini salah pilih. Harusnya dia pilih wanita yang lebih subur. Kata-kata itu bagaikan cambuk yang menghantam Alia. Tangisnya pecah di hadapan Budi dan Bu Sari. Ia tidak tahan lagi. Ia merasa semua kebahagiaan yang ia rasakan di awal pernikahan telah sirna, digantikan oleh rasa sakit dan harga diri yang direnggut perlahan-lahan. Alia bangkit dari kursi dan lari ke kamar mandi, menangis terisak-isak. Budi mengejarnya, mengetuk pintu dengan cemas. Sayang, buka pintunya. Jangan dengarkan ibu. Bagaimana aku tidak mendengarkannya, Mas? Setiap hari dia menyalahkanku, seolah-olah aku ini barang rusak, teriak Alia dari dalam. Dan kamu hanya diam saja, Mas. Kamu tidak pernah membelaku. Budi tidak bisa menjawab. Ia tahu Alia benar. Ia terlalu takut menghadapi ibunya. Sebagai anak tunggal yang sangat bergantung pada ibunya, Budi tidak pernah memiliki keberanian untuk melawan Bu Sari. Ia hanya bisa meminta Alia untuk bersabar. Aku minta maaf. Sayang, ibu hanya terlalu berharap. Kita coba lagi, ya. Malam itu, Alia tidur dengan mata sembab. Di sampingnya, Budi tertidur pulas, tanpa tidak terbebani oleh konflik yang baru saja terjadi. Alia merasa ada jurang yang menganga di antara mereka. Budi tidak memahami penderitaannya. Baginya, ini hanya masalah kecil yang akan selesai dengan sendirinya. Sementara bagi Alia, ini adalah luka besar yang terus menggerogoti jiwanya. Di tengah kesendirian dan penderitaannya, Alia menyadari satu hal. Ia tidak bisa terus-menerus menunggu Budi untuk bertindak. Ia harus membuktikan kebenaran untuk dirinya sendiri. Ia harus mencari jalan keluar dari penderitaan ini. Tekad itu muncul, tidak lagi diliputi kesedihan, melainkan dengan api amarah yang membakar semangatnya. Ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan ia tidak akan membiarkan dirinya dihina lagi. Ini adalah awal dari perjalanannya untuk menemukan kebenaran. Kata-kata Bu Sari malam itu, harusnya dia pilih wanita yang lebih subur, terus terngiang di telinga Alia bagai lagu paling menyakitkan yang pernah ia dengar. Kata-kata itu jauh lebih tajam dari sekadar sindiran. Itu adalah pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa harga dirinya. Sepanjang malam, Alia tidak bisa tidur. Ia memandangi Budi yang terlelap di sampingnya, merasa ada jarak tak terlihat yang semakin melebar di antara mereka. Budi terlihat begitu tenang, seolah masalah yang baru saja terjadi hanyalah riak kecil yang tidak berarti. Alia merasa sendirian,
menanggung beban yang seharusnya mereka tanggung bersama. Keesokan paginya, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Bukan untuk membuat sarapan atau menikmati pagi yang tenang, tetapi untuk mencari jalan keluar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, wanita dengan mata sembab dan wajah pucat, kehilangan keceriaan yang dulu ia miliki. Aku tidak bisa begini terus, bisiknya pada bayangannya sendiri. Aku harus membuktikan diriku. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Tekad yang muncul dari kedalaman penderitaan itu mendorongnya untuk bertindak. Alia tahu, ia tidak bisa terus-menerus membiarkan dirinya dihina. Ia harus melakukan sesuatu yang konkret, sesuatu yang tidak akan bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Keputusannya bulat. Ia akan pergi ke dokter kandungan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Budi atau Bu Sari. Ia butuh konfirmasi. Ia butuh bukti bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia tidak rusak, seperti yang dituduhkan ibu mertuanya. Alia mencari klinik kandungan yang jauh dari wilayah tempat tinggalnya, sebuah tempat di mana ia tidak akan bertemu dengan kenalan Bu Sari. Ia memilih Dr. Hana, seorang dokter spesialis kandungan yang terkenal dengan reputasinya yang profesional dan tertutup. Sore itu, dengan alasan ingin bertemu teman lamanya, Alia berhasil menyelinap keluar dari rumah. Jantungnya berdebar kencang sepanjang perjalanan. Ia merasa seperti mata-mata di dalam rumah tangganya sendiri, sebuah perasaan yang membuatnya semakin sedih. Di ruang tunggu klinik, Alia duduk gelisah. Di sekitarnya, banyak pasangan muda yang menunggu dengan wajah penuh harapan. Ada yang tampak gugup, ada yang bercanda tawa, ada pula yang mengusap perutnya yang sudah membesar. Setiap pemandangan itu bagaikan luka yang terbuka di hati Alia. Ia membayangkan dirinya juga bisa merasakan kebahagiaan itu. Namun bayangan Bu Sari dan kata-kata tajamnya kembali berkelebat di pikirannya. Ia memejamkan mata, berusaha menguatkan diri. "Ibu Alia?" Suara seorang suster memecah keheningan. Alia bangkit, berjalan masuk ke ruangan Dr. Hana dengan langkah ragu-ragu. Ruangan dokter itu terasa hangat dan menenangkan. Dr. Hana menyambutnya dengan senyum ramah. Alia menceritakan semua yang ia alami, mulai dari awal pernikahannya yang bahagia, tekanan dari ibu mertuanya, hingga kata-kata terakhir yang menghancurkan hatinya. Ia menceritakan bagaimana ia merasa menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan. Dr. Hana mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, dan tidak memotong cerita Alia sedikit pun. "Saya mengerti perasaan Anda, Ibu Alia. Perlakuan seperti itu pasti sangat menyakitkan," kata Dr. Hana setelah Alia selesai bercerita. "Namun, jangan khawatir. Mari kita lakukan beberapa pemeriksaan untuk memastikan semuanya. Jangan dengarkan apapun yang membuat Anda sedih sebelum kita punya bukti ilmiah." Beberapa hari kemudian, Alia kembali ke klinik untuk mengambil hasil pemeriksaan. Tangannya gemetar saat ia membuka amplop coklat itu. Jantungnya berdegup kencang, takut akan kenyataan yang harus ia hadapi. Dr. Hana kembali menyambutnya dengan senyum. "Selamat, Ibu Alia. Hasil pemeriksaan Anda menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Anda dalam kondisi subur dan sehat. Tidak ada masalah sama sekali dari sisi Anda." Sebuah beban besar seolah terangkat dari pundak Alia. Rasa lega yang luar biasa membanjiri dirinya. Ia tidak rusak. Ia tidak mandul. Ia tidak bersalah. Air matanya kembali jatuh. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan yang tak terlukiskan. "Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak," ucapnya dengan suara serak. Namun, di balik rasa lega itu, muncul sebuah perasaan baru, amarah. Amarah yang membara pada ketidakadilan yang ia terima. Ia telah menanggung semua hinaan, semua bisik-bisik, semua rasa sakit itu sia-sia. Hati kecilnya menjerit marah pada Bu Sari, yang begitu mudahnya menjatuhkan vonis tanpa mengetahui kebenaran. Dan lebih dari itu, ia marah pada Budi, suaminya, yang membiarkannya berjuang sendirian. Saat Alia memegang amplop berisi hasil pemeriksaan yang menjadi bukti tak terbantahkan atas kesuburannya, sebuah pemikiran baru terlintas di benaknya. Jika ia baik-baik saja, lalu mengapa mereka belum juga memiliki anak?
Dokter mengatakan mereka berdua sehat saat pemeriksaan pertama dulu. Namun, pikiran Alia kembali ke reaksi Budi yang selalu pasif, sikapnya yang enggan membicarakan masalah ini secara terbuka, dan ketakutannya yang selalu tampak saat ibunya menyinggung masalah anak. "Mas, ibu itu hanya terlalu berharap," kata Budi saat Alia menangis malam itu. Apakah itu benar-benar satu-satunya alasan? Atau ada sesuatu yang lain yang disembunyikan Budi? Alia melihat amplop di tangannya. Ia tahu ini adalah senjatanya. Ia bisa menunjukkan ini pada Bu Sari dan membungkam semua hinaan. Namun, nalurinya mengatakan untuk tidak melakukannya. Ada sesuatu yang tidak beres. Alia memutuskan untuk menyimpan rahasia hasil pemeriksaan ini, menyimpannya sebagai kartu as yang hanya akan ia gunakan di saat yang paling tepat. Sekarang, ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya Budi sembunyikan. Ini adalah awal dari babak baru dalam perjuangannya, bukan lagi untuk membela diri, melainkan untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden, namun tidak mampu menghangatkan hati Alia. Malam itu, ia tidak tidur. Sembari memegang hasil pemeriksaan yang menegaskan kesuburannya, ia merenung. Perasaan lega karena tidak cacat atau rusak, seperti yang dituduhkan Bu Sari, kini bercampur dengan amarah pada ketidakadilan yang ia terima. Namun, amarah terbesar ia rasakan pada Budi, suaminya, yang selama ini hanya diam saja saat ia dihina dan disudutkan. Pagi itu, Alia memutuskan untuk tidak tinggal diam lagi. Ia harus berbicara dengan Budi, bukan sekadar meminta dukungan, melainkan menuntut penjelasan. Saat Budi keluar dari kamar mandi, Alia menunggunya di tepi ranjang. Wajahnya terlihat serius, sebuah ekspresi yang jarang ia tunjukkan pada suaminya. "Mas, kita perlu bicara," ucap Alia dengan suara datar, tanpa senyum seperti biasa. Budi, yang sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk, merasakan ada ketegangan di udara. Ia meletakkan handuknya dan duduk di samping Alia. "Ada apa, sayang? Kamu masih memikirkan perkataan ibu?" Alia menghela napas panjang, merasa lelah bahkan sebelum percakapan dimulai. "Ini bukan lagi hanya tentang perkataan ibu, Mas. Ini tentang sikapmu. Kenapa kamu selalu diam setiap kali ibu menghinaku? Kenapa kamu membiarkanku sendirian menghadapi semua ini?" Budi menunduk, menghindari tatapan Alia. "Sayang, kamu tahu sendiri ibu itu bagaimana. Dia cuma terlalu berharap. Aku tidak mau memperpanjang masalah. Nanti juga ibu akan capek sendiri." Memperpanjang masalah? Alia tidak bisa menahan nada suaranya yang naik. "Mas, ini bukan masalah sepele. Ini tentang harga diriku. Ibu sudah menghancurkan perasaanku sedikit demi sedikit. Dan kamu hanya diam seolah itu tidak terjadi. Apa kamu pikir aku ini robot yang tidak punya perasaan?" Budi mengangkat wajahnya, menatap Alia dengan mata yang penuh permohonan. "Aku minta maaf, sayang. Aku tahu aku salah. Aku cuma tidak punya cara lain. Kamu tahu kan, ibu itu keras kepala. Aku tidak bisa membantah. Dia bisa marah besar. Jadi, kamu lebih takut pada kemarahan ibumu daripada melihat istrimu menderita?" tanya Alia, suaranya bergetar. "Mas, aku ini istrimu. Kita ini satu tim. Seharusnya kamu melindungiku, bukannya membiarkanku dihina di hadapan semua orang." Budi bangkit, berjalan ke arah jendela, dan memandang keluar. "Aku bukan tidak membelamu, Alia. Aku hanya tidak tahu harus bagaimana. Aku bingung. Aku minta maaf." Jawaban Budi terasa seperti sebuah tembok tebal yang tak bisa ditembus Alia. Ia merasa percakapan itu tidak mengarah kemanapun. Budi hanya meminta maaf tanpa menawarkan solusi atau menunjukkan itikat baik untuk berubah. Ia hanya pasif, menghindari konfrontasi, dan membiarkan Alia berjuang sendirian. Sejak hari itu, hubungan mereka mulai merenggang. Obrolan di antara mereka menjadi lebih dingin dan singkat. Tidak ada lagi canda tawa di pagi hari. Tidak ada lagi sentuhan-sentuhan kecil yang dulu membuat mereka merasa dekat. Budi semakin sering pulang larut, beralasan banyak pekerjaan.
Alia tahu itu adalah cara Budi untuk menghindari ketegangan di rumah. Ia memilih untuk sibuk di luar daripada menghadapi masalah di dalam rumahnya sendiri. Alia merasa sangat kesepian. Ia tidak hanya kehilangan Budi sebagai suaminya, tetapi juga sebagai sahabat dan tempat curhatnya. Ketika ia merasa sedih dan tertekan, ia hanya bisa menangis dalam diam, tanpa bisa berbagi cerita dengan siapapun. Ia mencoba menelepon sahabatnya, namun ia sadar tidak bisa menceritakan detail masalah ini karena ia sendiri masih menyimpan rahasia tentang hasil pemeriksaan medisnya. Pada suatu malam, Alia mencoba lagi berbicara dengan Budi. "Mas, sampai kapan kita akan seperti ini? Kita harus menyelesaikan masalah ini. Kita tidak bisa terus-terusan diam dan saling menjauh," ucap Alia. Budi, yang sedang menonton televisi, hanya menoleh sekilas. "Menyelesaikan masalah apa lagi? Bukannya kita sudah bicara?" "Sudah bicara, tapi tidak ada penyelesaian, Mas. Kamu tidak pernah mencoba untuk membela aku di hadapan ibumu. Kamu tidak pernah mencoba untuk memahami perasaanku," balas Alia. "Lalu kamu mau aku bagaimana? Melawan ibu? Kamu tahu sendiri ibu itu bagaimana." "Aku tidak mau jadi anak durhaka," jawab Budi dengan nada suara yang meninggi. Kata "anak durhaka" itu menyentak Alia. Ia menyadari, Budi tidak melihat ini sebagai masalah rumah tangga mereka. Ia melihat ini sebagai konflik antara Alia dan ibunya. Budi memposisikan dirinya di tengah, sebagai hakim yang takut mengambil keputusan, padahal ia seharusnya berada di sisi Alia sebagai suaminya. Alia berdiri, air mata mulai mengalir di pipinya. "Mas, aku tidak memintamu menjadi anak durhaka. Aku hanya memintamu menjadi suamiku. Suami yang melindungiku, yang mendukungku. Itu saja." Budi terdiam. Ia mematikan televisi, lalu bangkit dan berjalan ke kamar tidur. Alia menatap punggung Budi yang menjauh. Ia tahu, percakapan itu berakhir tanpa ada titik terang. Punggung Budi yang menjauh terasa seperti jarak emosional yang tak lagi bisa dijembatani. Malam itu, Alia tidur di sofa, tidak sanggup lagi berbagi ranjang dengan pria yang terasa asing baginya. Hubungan mereka kini hanya sebatas status. Alia dan Budi hidup di bawah satu atap, tetapi hati mereka berada di dunia yang berbeda. Alia, dengan luka hati yang dalam dan tekad untuk menemukan kebenaran, dan Budi, dengan ketidakberanian dan kepasifannya yang perlahan-lahan merusak pernikahan mereka. Alia mulai menyadari, ia tidak hanya harus menghadapi hinaan ibu mertuanya, tetapi juga harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya sendiri bukanlah sekutu yang ia butuhkan. Perasaan dikhianati dan ditinggalkan oleh orang yang paling ia cintai, menjadi luka baru yang jauh lebih dalam. Keheningan yang dingin telah menjadi penghuni baru di rumah Alia dan Budi. Ruang tamu yang dulu sering dipenuhi tawa kini terasa hampa. Sofa tempat Alia menangis malam itu, yang menjadi saksi bisu pertengkaran mereka, kini terasa seperti medan perang yang baru saja ditinggalkan. Alia dan Budi hidup di bawah satu atap, tetapi di dua dunia yang berbeda. Budi semakin sering pulang larut, dan ketika ia di rumah, ia menghabiskan waktunya dengan ponsel atau di depan televisi, menghindari kontak mata dan percakapan. Alia, di sisi lain, mengisi hari-harinya dengan kesendirian dan pikiran yang tak pernah tenang. Perasaan dikhianati dan ditinggalkan oleh Budi adalah luka yang jauh lebih dalam daripada hinaan Bu Sari. Kata-kata pedas ibu mertuanya memang menyakitkan, tetapi sikap pasif Budi, ketidakberaniannya untuk membela, dan keengganannya untuk menghadapi masalah bersama-sama, membuat Alia merasa pernikahan mereka hanya sebatas formalitas. Di tengah kehampaan itu, tekad Alia semakin menguat. Ia tidak akan lagi menjadi korban yang pasif. Ia akan menjadi pencari kebenaran. Pikirannya kembali ke masa-masa awal pernikahan, saat mereka berdua pernah memeriksakan diri ke dokter kandungan. Saat itu, dokter mengatakan mereka berdua sehat. Namun, Alia kini mulai meragukan ingatan itu. Atau lebih tepatnya, ia mulai meragukan apa yang sebenarnya Budi sembunyikan. Sikap Budi yang selalu menghindar setiap kali masalah ini dibahas, ketakutan yang terpancar dari matanya saat Bu Sari melontarkan sindiran, dan reaksi emosionalnya yang meledak saat Alia menuntutnya untuk membela,
Semuanya terasa seperti teka-teki yang saling terhubung. Sebuah nama terlintas di benak Alia, Tari. Tari adalah sahabatnya sejak SMA, dan kini bekerja sebagai staf administrasi di sebuah rumah sakit swasta terkemuka di kota. Alia tahu, mencari informasi medis seseorang tanpa izin adalah tindakan ilegal dan tidak etis. Namun, di tengah penderitaannya, Alia merasa ini adalah satu-satunya jalan. Ia harus membuktikan dugaannya, tidak hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk mendapatkan kejelasan dan keadilan bagi dirinya sendiri. Sore harinya, Alia memberanikan diri untuk menghubungi Tari. Mereka berjanji bertemu di sebuah kafe yang tenang, jauh dari keramaian. Saat Tari datang, ia langsung merasakan ada yang berbeda dari sahabatnya. Alia yang biasanya ceria dan ramah, kini terlihat murung dan lelah. Kantung matanya hitam dan senyumnya terasa dipaksakan. "Alia, ada apa? Kamu sakit?" tanya Tari dengan cemas, meraih tangan Alia yang dingin. Alia menatap Tari, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa lagi menahannya. Ia menceritakan semuanya, mulai dari sindiran Bu Sari yang semakin pedas, sikap Budi yang pasif, hingga pertengkaran hebat yang membuat hubungan mereka di ujung tanduk. Ia menceritakan rasa sakit dan kesepiannya, dan bagaimana ia merasa terperangkap dalam lingkaran hinaan dan ketidakpedulian. "Aku sudah periksa, Tar. Aku subur. Aku tidak ada masalah sama sekali," ucap Alia. Suaranya bergetar. Ia mengeluarkan amplop berisi hasil pemeriksaan yang selama ini ia simpan. "Tapi, entah kenapa, aku punya firasat buruk tentang Budi. Sikapnya terlalu aneh. Ada sesuatu yang dia sembunyikan." Tari membaca hasil pemeriksaan Alia dengan cermat, lalu menatap wajah Alia dengan penuh iba. "Lalu, apa yang bisa aku bantu, Al?" "Aku tahu ini gila, Tar," kata Alia, menatap mata sahabatnya dengan penuh permohonan. "Aku butuh kamu. Aku butuh kamu mencari tahu riwayat kesehatan Budi, terutama yang berhubungan dengan kesuburan. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini bisa membahayakan pekerjaanmu, tapi aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Aku butuh kebenaran, Tar. Aku butuh kejelasan." Tari terdiam. Ia adalah wanita yang sangat menjunjung tinggi etika profesi. Permintaan Alia adalah hal yang sangat berisiko. Ia bisa kehilangan pekerjaannya, bahkan terjerat masalah hukum. Namun, melihat air mata Alia yang tulus dan penderitaan yang terpancar dari matanya, Tari merasa iba. Ia tahu Alia tidak akan meminta hal ini jika ia tidak benar-benar terdesak. "Alia, kamu tahu kan, ini tidak semudah itu," ucap Tari pelan. "Aku tidak bisa sembarangan mengakses data pasien. Ada aturan dan sanksi yang sangat ketat." "Aku tahu, Tar," balas Alia. "Aku tidak memintamu mengambil berkasnya. Aku hanya butuh petunjuk. Mungkin ada nama dokter tertentu yang dia kunjungi, atau rumah sakit tempat dia pernah periksa. Aku hanya butuh sedikit saja informasi yang bisa aku telusuri sendiri. Aku hanya butuh titik awal." Tari menghela napas panjang. Ia menimbang-nimbang antara persahabatan dan etika. Ia melihat Alia bukan lagi sekadar teman yang butuh bantuan, melainkan wanita yang sedang berjuang sendirian untuk harga dirinya. "Baiklah," kata Tari akhirnya, membuat Alia mengangkat kepalanya dengan terkejut. "Aku tidak janji bisa menemukan apapun, tapi aku akan coba. Aku akan cari tahu secara hati-hati, di luar jam kerja. Tapi kamu harus janji, apapun yang aku temukan, kamu tidak akan pernah menyebut namaku." "Janji." "Janji, Tar." "Terima kasih banyak," ucap Alia, matanya berkaca-kaca. Tari tersenyum tipis. "Semoga kita bisa menemukan apa yang kamu cari, Al. Dan semoga kamu bisa menemukan kebahagiaan lagi." Pertemuan itu berakhir, meninggalkan Alia dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bersalah karena telah melibatkan sahabatnya dalam masalah serumit ini, namun ada juga secercah harapan. Harapan bahwa teka-teki ini akan segera terpecahkan, dan ia akan mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Alia pulang ke rumahnya, kali ini tidak lagi dengan rasa hampa, melainkan dengan semangat baru. Ia tahu,
Kebenaran ada di depan mata, dan ia akan melakukan apapun untuk mengungkapnya. 2 hari setelah pertemuan rahasia di kafe, Alia menerima pesan singkat dari Tari. Isi pesannya tidak panjang, hanya sebuah nama dan alamat klinik. Al, ini info yang aku dapat. Aku tidak bisa memberikan detail, tapi ini titik awal yang bisa kamu telusuri. Hati-hati, ya. Bunyi pesan itu. Jantung Alia berdebar kencang. Nama yang tertulis di pesan itu adalah Klinik Harapan Medika, sebuah klinik spesialis kesuburan yang cukup ternama, jauh dari rumahnya dan rumah Busari. Alia teringat bahwa nama itu adalah nama yang sama sekali tidak pernah ia dengar dari Budi. Ini adalah petunjuk pertama yang ia butuhkan. Tanpa membuang waktu, Alia mengatur jadwal untuk pergi ke klinik tersebut. Ia menggunakan alasan pergi ke rumah ibunya agar Budi tidak curiga. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai dugaan. Mengapa Budi harus pergi ke klinik itu sendirian? Mengapa ia tidak pernah menceritakan apapun tentang ini? Alia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Firasatnya semakin kuat bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan ibu mertua yang kejam, tetapi juga dengan kebohongan besar dari suaminya sendiri. Sesampainya di klinik Harapan Medika, Alia berjalan masuk dengan langkah mantap. Ia mendatangi bagian informasi dan meminta untuk memeriksa jadwal kunjungan Budi. Dengan hati-hati, ia menyebutkan nama lengkap Budi dan tanggal kunjungan terakhir yang ia duga. Petugas di balik meja mengangguk, lalu memeriksa data di komputernya. Maaf, Bu. Kami tidak bisa memberikan detail data pasien tanpa izin yang bersangkutan. Jawab petugas itu dengan sopan. Alia sudah menduga jawaban seperti itu. Ia menghela napas, merasa kecewa. Namun, ia tidak menyerah. Ia teringat cerita dari Tari, bahwa ia tidak perlu mendapatkan berkas, hanya perlu sedikit petunjuk yang bisa membantunya. Alia kemudian mencoba cara lain. Begini, Mbak, suami saya pernah berobat di sini. Kami ingin meminta jadwal kunjungan untuk konsultasi lagi. Tapi saya lupa nama dokternya. Apa Mbak bisa berikan informasinya? Petugas itu tersenyum dan mengangguk. Tentu, Bu. Dengan Bapak Budi, ya? Beliau pasien rutin kami. Dokter yang menanganinya adalah Dokter Satrio. Beliau adalah spesialis andrologi. Kata, andrologi. Itu bagaikan petir di siang bolong bagi Alia. Andrologi adalah cabang ilmu kedokteran yang khusus menangani masalah kesuburan pria. Jantung Alia serasa berhenti berdetak. Semua dugaan, semua firasat buruk yang selama ini menghantuinya, kini mulai mendapatkan bentuknya. Ini bukan lagi tentang Alia yang rusak. Ini tentang Budi. Alia berterima kasih kepada petugas itu dan buru-buru keluar dari klinik. Kepalanya dipenuhi berbagai pikiran. Dokter Satrio, spesialis andrologi. Budi, suaminya, yang mengunjungi klinik itu secara rutin tanpa sepengetahuannya. Semua ini tidak mungkin kebetulan. Alia kini tahu, masalah kesuburan ini bukanlah masalahnya. Masalahnya ada pada Budi. Ia berjalan tak tentu arah. Ponselnya terus bergetar dengan panggilan dari Budi. Alia mengabaikannya. Ia butuh waktu untuk mencerna fakta ini. Ia tidak bisa langsung pulang dan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Ia merasa sedih, marah, dan kecewa pada saat yang bersamaan. Sedih karena Budi harus menanggung beban ini sendirian. Marah karena Budi telah membiarkan dirinya menanggung semua hinaan dan perlakuan tidak adil. Dan kecewa karena Budi telah membohonginya. Alia memutuskan untuk pergi ke rumah Tari. Ia butuh seseorang untuk menemaninya dalam menghadapi kenyataan pahit ini. Di rumah Tari, Alia menceritakan semua yang ia temukan. Tar, aku benar. Bukan aku yang bermasalah. Budi yang mandul. Ucapnya dengan suara bergetar. Tari memeluk Alia dengan erat. Aku turut sedih. Al, tapi sekarang kamu tahu kebenarannya. Kamu tidak bersalah. Tapi kenapa, Tar? Kenapa dia menyembunyikan ini dariku? Kenapa dia membiarkan ibunya dan semua orang menghinaku? Dia tahu aku tidak bersalah, tapi dia tetap diam, kata Alia. Air matanya tak terbendung. Tari menghela napas.
Mungkin dia takut. Al. Takut akan reaksi ibunya. Kamu tahu sendiri, Busari sangat terobsesi dengan cucu. Kalau dia tahu Budi yang bermasalah, mungkin dia akan menghina Budi dengan cara yang lebih parah lagi. Budi mungkin malu dan takut. Penjelasan Tari masuk akal bagi Alia. Budi, yang sejak kecil selalu tunduk pada ibunya, mungkin tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Ia memilih untuk bersembunyi di balik kebisuan dan membiarkan Alia menjadi tameng dari amarah Busari. Alia kini memahami semua sikap pasif Budi selama ini. Itu bukanlah ketidakpedulian, melainkan ketakutan. Ketakutan yang membuatnya menjadi pengecut. Alia merasakan perpaduan emosi yang kompleks. Ia iba pada Budi, namun rasa pengkhianatan yang ia rasakan jauh lebih besar. Budi telah membiarkannya menderita sendirian, hanya untuk melindungi dirinya sendiri dari kemarahan ibunya. Budi telah menukar kebahagiaan Alia dengan kenyamanannya sendiri. Kini Alia memiliki sebuah rahasia besar di tangannya. Sebuah rahasia yang tidak hanya akan menghancurkan Busari, tetapi juga akan mengubah dinamika hubungan mereka selamanya. Alia tahu, ia tidak bisa lagi membiarkan ini berlanjut. Ini adalah saatnya untuk bertindak, bukan lagi hanya untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mendapatkan keadilan. Malam itu, Alia pulang ke rumah dengan hati yang hampa. Pikirannya dipenuhi dengan kepingan-kepingan fakta yang baru ia temukan. Nama Dr. Satrio, spesialis andrologi. Kunjungan rutin Budi ke klinik Harapan Medika. Kata-kata Tari tentang ketakutan Budi. Semuanya menyatu menjadi satu kenyataan pahit yang menghancurkan hatinya. Ia tidak lagi melihat Budi sebagai pria yang dicintainya, tetapi sebagai seorang pengecut yang telah mengorbankan perasaan istrinya demi menjaga kehormatan diri dan menghindari amarah ibunya. Alia masuk ke kamar dan melihat Budi sedang duduk di pinggir ranjang, memegang ponselnya. Budi mengangkat kepala saat melihat Alia. "Dari mana saja, sayang?" "Aku telepon tidak diangkat," tanyanya dengan nada khawatir yang terdengar palsu di telinga Alia. Alia tidak menjawab. Ia hanya melemparkan tasnya ke sofa dan berjalan ke kamar mandi, mengunci pintunya dari dalam. Budi mengetuk-ngetuk pintu. "Alia, ada apa? Kamu marah? Maafkan aku soal tadi malam." Alia tidak menanggapi. Ia membiarkan air mengalir dari keran wastafel, mencoba menenggelamkan suara Budi. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Air mata kembali mengalir. Hinaannya selama ini, air mata yang ia tumpahkan, malam-malam tanpa tidur, semuanya terasa sia-sia. Alia merasa bodoh, merasa menjadi korban dari sebuah sandiwara yang dimainkan oleh suami dan ibu mertuanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa setega ini? Bisik Alia pada dirinya sendiri. Ia mengingat kembali setiap sindiran Busari, setiap bisik-bisik dari kerabat, dan setiap tatapan kasihan yang ia terima. Budi tahu semuanya. Ia menyaksikan semuanya, tetapi ia hanya diam. Ia membiarkan Alia menjadi tameng untuk melindungi rahasianya sendiri. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Setelah tangisnya reda, Alia keluar dari kamar mandi. Budi masih menunggunya di depan pintu. "Alia, kita bicara, ya?" Budi mencoba meraih tangan Alia, tapi Alia menepisnya dengan kasar. Tatapan Alia kini dingin, tanpa emosi. "Tidak ada yang perlu dibicarakan, Mas. Semuanya sudah jelas." Budi terdiam. Ia melihat ada yang berbeda dari Alia. Mata Alia yang biasanya lembut, kini memancarkan api kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Budi mundur selangkah, merasa takut. Alia membuka laci meja riasnya, mengambil sebuah amplop coklat, amplop yang berisi hasil pemeriksaan kesuburannya. Ia menaruhnya di atas ranjang, di hadapan Budi. Ini hasil pemeriksaanku. Aku subur. Tidak ada yang salah denganku," ucap Alia dengan suara penuh penekanan. Budi mengambil amplop itu. Tangannya gemetar. Ia membaca sekilas isinya, lalu menatap Alia dengan pandangan bersalah. "Alia, aku tahu. Aku sudah tahu sejak lama." Pengakuan Budi itu bagaikan pisau yang menusuk jantung Alia. "Kamu tahu?" Alia tertawa getir.
Kamu tahu aku tidak bersalah. Tapi kamu diam saja saat ibumu menghinaku. Kamu diam saja saat semua orang menganggapku mandul. Kamu diam saja saat aku menangis setiap malam. Kenapa, Mas? Kenapa kamu setega ini? Aku takut. Alia. Aku takut ibu marah. Aku takut ibu tahu kalau aku yang bermasalah. Jawab Budi, suaranya bergetar. Aku tidak punya nyali untuk memberitahu ibu. Jadi kamu memilih untuk mengorbankan aku? Kamu memilih untuk membiarkan harga diriku hancur, hanya karena kamu takut pada ibumu? Tanya Alia. Air matanya kembali mengalir. Bukan karena sedih, melainkan karena amarah. Kamu adalah suamiku, Mas. Seharusnya kamu ada di sisiku, melindungiku. Bukannya menjadikanku tameng dari ibumu. Budi mencoba mendekat, memeluk Alia. Tapi Alia menghindar. Jangan sentuh aku, Mas. Aku merasa jijik. Ucapnya dengan dingin. Kata-kata itu membuat Budi terdiam. Kaget. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama. Tetapi hati mereka berada di dua dunia yang berbeda. Budi tidak bisa tidur. Ia hanya bisa memandangi punggung Alia yang memunggunginya. Alia juga tidak bisa tidur. Ia merasakan luka pengkhianatan yang menganga di hatinya. Ia menyadari, pernikahan ini tidak hanya hancur karena masalah kesuburan, tetapi juga karena kebohongan dan ketidakberanian Budi. Cinta yang dulu ia rasakan, kini telah berubah menjadi kekecewaan dan amarah. Alia tahu, ia tidak bisa lagi memaafkan Budi. Ia tidak bisa lagi menjalani hidup di bawah satu atap dengan pria yang telah mengkhianatinya begitu dalam. Ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya menderita. Esok hari, ia harus membuat keputusan. Sebuah keputusan yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga akan mengubah seluruh dinamika keluarga mereka. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia akan menjadi penuntut keadilan. Pagi itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena keheningan yang menyesakan di antara Alia dan Budi. Alia bangun lebih dulu, menyelesaikan sarapan dengan cepat tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Budi, yang merasakan aura dingin dari Alia, hanya bisa menunduk, sesekali mencuri pandang ke arah istrinya yang kini terlihat begitu asing. Ia tahu, percakapan semalam bukanlah akhir, melainkan awal dari badai yang akan datang. Setelah sarapan, Alia membereskan meja dan mencuci piring. Budi mengikutinya ke dapur, berdiri di belakang Alia, ragu-ragu. Alia, kita bisa bicara, kan? Tanyanya dengan suara serak. Alia mematikan keran air, mengeringkan tangannya, dan berbalik menghadap Budi. Bicara apa lagi, Mas? Bukankah semuanya sudah jelas? Kamu membohongiku. Kamu membiarkanku dihina. Kamu mengorbankan harga diriku, hanya karena kamu takut pada ibumu. Aku minta maaf, Alia. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal, ucap Budi. Matanya berkaca-kaca. Ia mencoba meraih tangan Alia, tapi Alia mundur selangkah. Maaf tidak akan menghapus semua hinaan yang sudah ibu lontarkan. Maaf tidak akan mengembalikan air mataku. Maaf tidak akan memperbaiki hatiku yang hancur karena pengkhianatanmu. Balas Alia dengan dingin. Aku hanya ingin tahu, Mas, kapan kamu tahu tentang ini? Kapan kamu mulai membohongiku? Pertanyaan Alia menusuk Budi. Ia tak bisa lagi bersembunyi. Semua rahasia yang ia simpan rapat-rapat, kini harus ia ungkap. Aku sudah tahu sejak beberapa tahun yang lalu, Alia. Bahkan sebelum kita menikah. Aku sudah periksa diam-diam ke klinik Dr. Satrio. Hasilnya menunjukkan kalau aku yang bermasalah. Budi mengakui, suaranya tercekat. Alia terkejut. Sebelum kita menikah? Kamu tahu tentang ini sebelum kita menikah? Alia tertawa getir. Dan kamu tetap menikahiku. Membiarkanku hidup dalam kebohongan ini? Kamu membiarkanku berharap. Membiarkanku berpikir ada yang salah denganku. Padahal kamu tahu kebenarannya. Budi menunduk. Tak sanggup menatap mata Alia. Aku tidak punya pilihan. Alia, ibu sangat ingin aku menikah. Dia selalu bilang, carilah istri yang baik,
yang bisa memberimu keturunan. Aku tidak bisa memberitahu ibu tentang kondisiku. Aku tahu dia akan sangat kecewa. Aku tidak mau menghancurkan harapannya, jawab Budi. Air matanya mulai mengalir. Aku berharap ada keajaiban. Aku berharap masalah ini akan selesai dengan sendirinya. Aku berharap kita bisa punya anak, meski dokter bilang kemungkinannya sangat kecil. Jadi, aku hanyalah alat untuk memenuhi harapan ibumu, tanya Alia. Suaranya bergetar menahan amarah. Aku hanyalah istri yang baik, yang bisa kamu bawa pulang untuk membungkam ibumu? Kamu tidak pernah mencintaiku? Kamu hanya memanfaatkan aku. Tidak, tidak begitu, Alia. Budi menggelengkan kepalanya dengan panik. Aku mencintaimu, Alia. Aku sangat mencintaimu. Itu sebabnya aku tidak bisa jujur. Aku takut kamu meninggalkanku kalau kamu tahu kebenarannya. Aku takut kehilangan kamu. Pengakuan Budi, yang seharusnya menghangatkan hati Alia, kini terdengar hampa. Ketakutannya, yang selama ini menjadi alasan kebohongan, terasa egois. Ia lebih takut kehilangan Alia daripada melihat Alia menderita. Budi kemudian mengeluarkan selembar kertas dari saku bajunya. Itu adalah surat hasil pemeriksaan dari Dr. Satrio, dengan stempel dan tanda tangan yang jelas. Ini buktinya. Aku sudah simpan ini lama sekali, tapi aku tidak punya nyali untuk menunjukkannya kepada siapapun, bahkan kepada ibu. Aku mohon, Alia jangan beritahu ibu, jangan beritahu siapapun. Aku akan cari cara lain untuk memberitahu ibu. Aku janji. Alia mengambil surat itu. Tangannya gemetar. Ia membaca isinya. Dan semua keraguan yang tersisa di benaknya kini sirna. Fakta ini adalah bukti tak terbantahkan. Ia menatap Budi, yang kini berlutut di hadapannya. Alia, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan perbaiki semuanya. Kita bisa jalani ini bersama-sama. Mohon Budi. Air matanya membasahi pipinya. Aku mohon jangan beritahu ibu. Jangan hancurkan dia. Melihat Budi yang begitu rapuh, Alia merasakan sedikit iba. Namun, rasa iba itu tidak bisa menghapus luka pengkhianatan yang terlalu dalam. Budi meminta Alia untuk merahasiakan kebenaran, sama seperti yang ia lakukan selama ini. Ia meminta Alia untuk tetap menjadi tamengnya. Alia menatap Budi dengan tatapan kosong. Kamu tahu, Mas? Dulu, yang kubutuhkan hanyalah kejujuran. Dulu, yang kubutuhkan hanyalah kamu. Tapi sekarang, kamu telah mengkhianatiku. Aku tidak bisa lagi mempercayaimu. Alia tidak memberikan janji apapun. Ia hanya memegang surat hasil pemeriksaan dari Budi dan berbalik meninggalkan dapur. Di dalam hati, ia tahu, ia tidak akan lagi diam. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Kartu as kini sepenuhnya ada di tangannya, dan ia akan menggunakannya untuk mendapatkan keadilan yang ia pantas dapatkan. Sepekan setelah konfrontasi pahit di dapur, Alia dan Budi hidup layaknya orang asing. Budi terus-menerus mencoba berbicara, memohon pengampunan, tetapi Alia selalu menghindar. Hati Alia kini membatu, tak lagi bisa disentuh oleh tangisan dan penyesalan Budi yang ia anggap terlambat. Di genggamannya, ia menyimpan 2 surat berharga, hasil pemeriksaan kesuburannya yang bersih dan hasil pemeriksaan Budi yang menunjukkan masalah. Bukti tak terbantahkan ini adalah kartu as yang selama ini ia tunggu-tunggu. Sabtu sore itu, Bu Sari mengundang seluruh keluarga besar untuk acara makan malam. Sudah lama kita tidak kumpul bersama, ucap Bu Sari di telepon. Suaranya terdengar ramah, seolah tidak ada yang terjadi. Alia tahu, undangan ini hanyalah panggung lain bagi Bu Sari untuk memamerkan dirinya, dan mungkin, untuk sekali lagi menyudutkan Alia. Namun, kali ini, Alia tidak gentar. Dengan tatapan yang dingin dan tekad yang bulat, ia menatap Budi yang terlihat cemas. Aku akan pergi, kata Alia. Budi menatapnya dengan pandangan terkejut. Alia jangan lakukan sesuatu yang akan kamu sesali. Alia tersenyum getir. Sesuatu yang aku sesali? Kamu pikir aku sudah tidak menyesali semua ini, Mas?
Hari ini, tidak akan ada lagi penyesalan. Hari ini, aku akan mengambil kembali harga diriku. Melihat tekad Alia yang begitu kuat, Budi hanya bisa terdiam. Ia tahu, ia tidak bisa menghentikan Alia. Ia hanya bisa pasrah. Setibanya di rumah Busari, Alia disambut oleh tatapan-tatapan penasaran dari para kerabat. Mereka telah mendengar desas-desus tentang keretakan rumah tangga Alia dan Budi, dan mereka menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Alia memasuki rumah dengan kepala tegak. Senyum tipis di bibirnya yang tak dapat membaca perasaannya. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna hijau mint, yang membuatnya terlihat anggun dan tenang. Makan malam dimulai. Busari, yang duduk di ujung meja, memulai obrolan dengan nada riang. Alhamdulillah, semua berkumpul di sini. Ibu sangat senang. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum obrolan beralih ke topik yang paling Alia hindari. Bibinya Budi, Tantrina, memulai dengan pertanyaan yang akrab. Alia, bagaimana? Sudah ada kabar baik? Tante lihat kamu makin kurus. Mungkin terlalu banyak pikiran, ya? Alia hanya tersenyum tipis. Pikiran Alia baik-baik saja, Tante. Busari, yang melihat peluang, segera menimpali dengan tawa yang dibuat-buat. Iya, Rina. Ibu juga sudah pusing. Ini Budi juga. Tidak ada kemajuan. Mungkin memang Alia yang terlalu, bagaimana ya? Ibu jadi tidak enak ngomongnya. Bisik-bisik mulai terdengar. Sayang sekali, ya. Padahal Budi ganteng sekali. Kenapa belum dapat keturunan? Mungkin ada masalah. Busari mendengar bisik-bisik itu dan merasa di atas angin. Ia menoleh ke arah Alia dengan tatapan mengejek. Ya. Mungkin memang jalannya. Budi harus lebih berusaha. Tapi kalau memang tidak bisa, ya mau bagaimana lagi? Ibu cuma bisa pasrah punya menantu yang kurang subur. Kata-kata terakhir itu, meskipun diucapkan dengan senyum, menusuk Alia lebih dalam dari pisau. Hinaannya telah mencapai puncaknya. Selama ini, Alia sudah menahan diri, tetapi kali ini ia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan. Ia menaruh sendoknya di piring, menciptakan suara, klang, yang nyaring dan membuat semua orang terdiam. Alia menatap Busari lurus-lurus. Suaranya terdengar tenang, namun penuh kekuatan. Maaf, Ibu. Tapi Alia tidak kurang subur. Satu kalimat itu membuat suasana hening seketika. Busari menatap Alia dengan terkejut. Apa maksudmu, Alia? Kamu berani membantah Ibu? Saya tidak membantah, Bu. Saya hanya meluruskan. Selama ini, saya sudah diam dan membiarkan Ibu menghina saya. Saya membiarkan semua orang berpikir ada yang salah dengan saya. Tapi saya sudah tidak bisa lagi. Ini hasilnya, kata Alia, mengeluarkan 2 lembar kertas yang selama ini ia simpan di dalam tasnya. Ia mengambil surat pertama, hasil pemeriksaan kesuburannya sendiri. Ini adalah hasil pemeriksaan dari Dr. Hana, spesialis kandungan. Hasilnya jelas. Saya subur dan dalam kondisi prima. Ruangan kembali hening. Wajah Busari berubah pucat pasi. Budi, yang duduk di sampingnya, menunduk dalam-dalam, berharap bumi menelannya saat itu juga. Alia tidak berhenti. Ia mengambil surat kedua, surat dari Dr. Satrio yang diberikan Budi. Dan ini, lanjut Alia, suaranya bergetar menahan emosi. Ini adalah hasil pemeriksaan dari Dr. Satrio, spesialis andrologi. Ini adalah hasil pemeriksaan Budi. Semua mata kini tertuju pada Busari dan Budi. Alia membaca dengan lantang. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Budi memiliki masalah kesuburan yang signifikan. Dokter menyatakan kecil kemungkinan baginya untuk memiliki keturunan. Tidak, itu tidak benar. Itu bohong, teriak Busari, berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam, tangannya gemetar. Budi, nak, katakan pada ibu kalau ini semua tidak benar. Busari menatap Budi dengan mata penuh amarah dan ketidakpercayaan. Budi hanya bisa diam, menunduk, tak sanggup melihat mata ibunya. Ia telah dikhianati oleh ketakutannya sendiri,
Dan kini, kebohongan itu terungkap di hadapan semua orang. Alia menatap Busari dengan tatapan penuh iba, tetapi bukan iba yang lemah, melainkan iba yang kuat. Saya tahu, Bu, ini pasti mengejutkan. Tapi inilah kebenarannya. Budi sudah tahu tentang ini sejak sebelum kami menikah. Dan Budi membiarkan saya menanggung semua hinaan ibu, hanya karena dia takut pada ibu. Dia memanfaatkan saya sebagai tameng. Semua kerabat kini terdiam, terkejut dan prihatin. Beberapa dari mereka menatap Busari dengan pandangan mencela, sementara yang lain menatap Budi dengan iba. Busari yang selama ini dikenal sebagai wanita berwibawa, kini hancur di hadapan semua orang. Wajahnya yang semula angkuh kini dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Ia menatap Alia, lalu menatap Budi, dan akhirnya terduduk kembali di kursinya, seolah seluruh kekuatannya telah hilang. Alia menaruh kedua surat itu di atas meja di hadapan Busari. Saya tidak tahu apa yang akan Ibu dan Budi lakukan sekarang, ucap Alia, suaranya kembali dingin. Tapi saya tahu satu hal. Saya sudah selesai. Saya sudah tidak bisa lagi menjadi bagian dari sandiwara ini. Saya sudah selesai dengan semua hinaan, kebohongan, dan pengkhianatan ini. Tanpa menunggu reaksi siapapun, Alia bangkit dari kursinya. Ia menatap Budi untuk terakhir kalinya. Tatapan kosong tanpa emosi. Selamat tinggal, Mas, bisiknya. Lalu ia berbalik dan melangkah keluar dari rumah itu. Di belakangnya, ia mendengar suara Busari yang terisak dan Budi yang memanggil namanya. Namun, Alia tidak menoleh. Ia berjalan keluar dari gerbang rumah itu, merasa seolah ia baru saja dibebaskan dari sebuah penjara. Beban berat yang selama ini ia pikul, kini telah terangkat. Ia meninggalkan masa lalu yang penuh luka, dan siap untuk menyambut masa depan yang penuh dengan kebebasan dan keadilan. Alia berjalan keluar dari gerbang rumah Busari dengan langkah mantap. Di belakangnya, suara tangis dan panggilan Budi terdengar sayup, namun Alia tidak menoleh. Ia tidak lagi merasakan amarah, tidak lagi merasakan sakit. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan yang luar biasa, seolah ia baru saja dibebaskan dari sebuah penjara emosional yang telah mengurungnya selama bertahun-tahun. Beban berat yang selama ini ia pikul, beban hinaan Busari, beban kebohongan Budi, dan beban harapan kosong untuk memiliki keturunan, kini telah terangkat. Ia tidak langsung pulang ke rumah. Alia pergi ke rumah orang tuanya, tempat di mana ia selalu merasa aman dan dicintai tanpa syarat. Saat ibunya membuka pintu, ia memeluk Alia dengan erat. Alia tidak perlu menjelaskan apapun. Ibunya, dengan naluri seorang ibu, tahu bahwa Alia sedang tidak baik-baik saja. Ia hanya membiarkan Alia menangis dalam pelukannya, meluapkan semua emosi yang selama ini ia pendam. Setelah tenang, Alia menceritakan semuanya. Ibunya mendengarkan dengan sabar. Air mata mengalir di pipinya saat ia mendengar penderitaan yang dialami putrinya. "Kenapa kamu diam saja, Nak? Kenapa tidak pernah cerita?" tanya ibunya dengan suara bergetar. "Aku tidak ingin membuat ayah dan ibu khawatir," jawab Alia. "Aku pikir aku bisa menyelesaikan ini sendiri. Tapi ternyata, aku salah." Malam itu, Alia tidur di kamar lamanya, kamar yang penuh dengan kenangan masa kecilnya. Ia tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Pagi harinya, ia bangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Ia masih harus menyelesaikan urusan dengan Budi dan Busari. Beberapa hari kemudian, Budi datang ke rumah orang tua Alia. Wajahnya terlihat berantakan, matanya merah dan sembab. Ia memohon Alia untuk kembali, memohon kesempatan kedua. "Alia, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku janji akan perbaiki semuanya. Aku akan jujur kepada ibu. Aku akan melawan ibu. Aku akan lakukan apapun, asalkan kamu mau kembali." Alia menatap Budi. Ia melihat penyesalan yang tulus di matanya. Tapi, ia juga melihat ketakutan yang sama, ketakutan yang selama ini menjadi sumber dari semua kebohongan. Alia tahu, pengkhianatan Budi terlalu dalam untuk dimaafkan. Ia tidak lagi bisa mempercayai Budi. "Terima kasih, Mas.
Tapi sudah terlambat. Ucap Alia. Aku sudah tidak bisa lagi mempercayaimu. Aku sudah terlalu lelah. Aku ingin berpisah. Keputusan Alia bagaikan pukulan telak bagi Budi. Ia tidak menyangka Alia akan mengambil langkah secepat itu. Budi menangis, memohon dan memohon lagi. Namun, hati Alia sudah membatu. Ia tidak lagi bisa merasakan apapun terhadap Budi, selain kekecewaan. Di sisi lain, kehidupan Busari juga hancur. Setelah kebenaran terungkap, ia menjadi bahan pembicaraan para kerabat. Dari wanita berwibawa, ia kini menjadi wanita yang malu dan hina. Ia menyadari, selama ini ia telah menghancurkan menantunya karena kebodohannya sendiri, karena kesombongannya sendiri. Ia mencoba menghubungi Alia, mencoba meminta maaf. Namun, Alia tidak menjawab. Alia kemudian mengurus semua berkas perceraiannya. Prosesnya berjalan cepat. Budi tidak melawan. Ia menyadari kesalahannya terlalu besar, dan ia harus menerima konsekuensinya. Alia kembali ke nama gadisnya, memulai hidup baru dengan kepala tegak. Ia tidak lagi Alia istri Budi. Ia adalah Alia yang mandiri, yang berani, dan yang kuat. Beberapa bulan kemudian, Alia mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan yang ia impikan. Ia juga kembali mengajar kelas memasak, hobinya yang dulu sempat ia tinggalkan. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya, yang menghargainya, dan yang menerimanya apa adanya. Suatu hari, ia bertemu dengan Tari. "Kamu terlihat lebih bahagia, Al," ucap Tari sambil tersenyum. Alia mengangguk. "Aku bahagia, Tar. Aku tidak menyesal. Aku tidak menyesali semua ini. Karena semua penderitaan ini, semua hinaan ini, membuatku menjadi wanita yang lebih kuat." Alia menatap keluar jendela, melihat matahari terbenam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ia tidak tahu apakah ia akan menemukan cinta lagi, atau apakah ia akan memiliki keturunan suatu hari nanti. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak lagi terperangkap dalam masa lalu yang menyakitkan. Ia telah menutup babak itu, dan ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia adalah tokoh utamanya. Babak di mana ia adalah pemegang kendali atas kebahagiaannya sendiri.